Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Dwi Sugianti dalam kegiatan belajar IPS kelas 9. Pokok pembahasan kita pada kali ini adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi dan pengaruhnya bagi masyarakat. Marilah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita hari ini, kita berdoa bersama, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kefahaman. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti kegiatan belajar kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi dan dapat memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. Sektor keunggulan di Indonesia berdasarkan wilayah masing-masing kita perhatikan. Yang pertama adalah wilayah Papua memiliki potensi sumber daya alam di sejumlah sektor. Ada sektor pertambangan, yaitu ada pertambangan emas dan tembaga, ada hasil hutan berupa kayu, dan ada sektor pariwisata yang sangat menarik yaitu Raja Ampat dan juga Danau Sentani. Kemudian perekonomian di wilayah Sulawesi. Keunggulan di wilayah Sulawesi itu ada perkebunan. Sulawesi memiliki perkebunan kakao terbesar kedua di dunia. Kemudian juga ada pertanian, yaitu hasil berasnya juga terbesar ketiga di dunia. Kemudian ada sektor perikanan, ada pertambangan, ada minyak dan gas, juga ada sektor pariwisata. Potensi wilayah selanjutnya yaitu Kepulauan Maluku. Maluku memiliki potensi yang unggul, yaitu ada perikanan dan pertambangan. Untuk pertambangan memiliki nikel terbesar dunia. Potensi wilayah selanjutnya yaitu Nusa Tenggara. Sektor yang dimiliki oleh Nusa Tenggara ada pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Juga ada sektor pariwisata yang sangat menarik yaitu ada Pulau Komodo. Kemudian juga ada potensi yang berikutnya yaitu ada potensi mineral. Potensi keunggulan berikutnya adalah potensi keunggulan untuk wilayah Indonesia Barat. Kita mulai dari potensi wilayah Sumatera. Sumatera memiliki sektor perkebunan, ada perkebunan karet dan kelapa sawit. Kemudian juga memiliki sektor pertambangan, yaitu minyak bumi, dan juga ada industri pengolahan. Selanjutnya yaitu ada pusat perekonomian wilayah Jawa dan Bali yang ditopang oleh sejumlah sektor, antara lain adalah sentra industri tekstil, kemudian ada industri pengolahan, ada pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berikutnya adalah potensi wilayah Kalimantan. Kalimantan ditopang dari sektor pertambangan. Cukup banyak sekali tambang yang ada di Kalimantan. Ada minyak bumi, gas alam, batu bara, biji besi. Biji besi ini terbesar di Indonesia. Kemudian ada perkebunan, yaitu ada kelapa sawit. Mari kita lanjutkan kembali yaitu contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Silakan perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia ini melakukan kegiatan menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji besi yang mengandung emas, perak, dan tembaga. PT Freeport beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, tepatnya di Kabupaten Mimika, Papua. Mari kita perhatikan kembali gambar berikut anak-anak. Contoh pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Ini ada perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Pertamina dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara atau nama resminya adalah PT Pertamina Persero. Adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Kilang minyak di sini adalah pabrik yang mengolah minyak mentah menjadi petroleum. Dan petroleum ini jenisnya banyak sekali, nanti akan menghasilkan minyak tanah,
Pertamax, Pertalite, Premium, Dexlit, dan Solar, serta masih ada banyak jenisnya yang lain. Perusahaan tambang minyak negara PT MN ini banyak sekali memiliki kilang minyak di wilayah Indonesia yang tersebar di beberapa daerah ya. Yang pertama ada kilang minyak di Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, kemudian ada kilang minyak di Dumai Sai Pakming di Riau, ada kilang minyak Cilacap di Jawa Tengah, ada kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, juga ada kilang minyak Kasim di Sorong, Papua. Juga ada kilang minyak di Cepu di Jawa Tengah. Ini adalah pabrik minyak yang mengolah minyak mentah menjadi petroleum yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya kita sampai pada pembahasan materi berikutnya, yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan. Apa saja pengaruh pusat-pusat keunggulan? Yang pertama adalah migrasi. Apa yang dimaksud dengan migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan. Migrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada migrasi internasional dan ada migrasi nasional atau yang disebut dengan migrasi internal. Silakan diperhatikan, ini adalah penjelasan tentang migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal atau migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dalam satu negara. Contohnya adalah perpindahan penduduk dari Cilacap pindah ke wilayah Makassar. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Contohnya adalah perpindahan penduduk dari Indonesia pindah ke Jepang. Pengaruh pusat-pusat keunggulan yang kedua adalah transportasi. Transportasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah disebut sebagai pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu ada transportasi darat, ada transportasi air, dan ada transportasi udara. Transportasi darat mencakup transportasi jalan raya dan transportasi jalan kereta api. Transportasi ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kegiatan ekonomi, khususnya adalah dalam kegiatan distribusi. Agar kegiatan distribusi bisa berjalan dengan baik, diperlukan sarana transportasi yang baik pula. Pusat keunggulan ekonomi yang ketiga yaitu ada lembaga sosial ekonomi. Lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga yang mengatur kegiatan atau cara-cara melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pengaruh pusat-pusat keunggulan yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Di Indonesia, satuan pendidikan merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, jalur pendidikan informal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Adapun pendidikan formal ini seperti sekolah-sekolah dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian ada pendidikan non-formal seperti kursus-kursus dan pelatihan-pelatihan. Kemudian ada pendidikan informal, ini adalah pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga.
Pengaruh pusat-pusat keunggulan yang kelima yaitu ada pekerjaan. Migrasi penduduk dari satu daerah ke daerah lain dapat terjadi dengan berbagai alasan, namun biasanya alasan utamanya adalah berkaitan dengan ekonomi, seperti ingin mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan penghasilan yang lebih baik di daerah lain. Sesungguhnya tingkat pendidikan seseorang ini dapat menentukan tingkat penghasilannya. Demikian tadi pembahasan kita mengenai pusat-pusat keunggulan ekonomi dan pengaruhnya bagi kesejahteraan masyarakat. Semoga kalian semuanya diberikan kefahaman dan kalian bisa memahami pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.